Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita ambil doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena anugerah-Mu begitu luar biasa bagi kami ya Pak. Terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh datang ya Tuhan dengan sikap hati yang benar ya Bapa, dengan sikap hati yang rindu mencari Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kiranya Engkau sertai ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah kami semua beroleh hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya ya Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh. Haleluya. Karena hanya Dia yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran
hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang layak kita sembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya.
bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi mari kita bersama-sama katakan layak disembah. Amin. Hanya Dia Yesus Kristus layak untuk disembah. Haleluya Yesus. Atas segala Engkau Raja di atas segala raja. Amin. namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorak yang paling meriah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Yes, penuhi kami Tuhan. Urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan Engkau siap melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, buat kami semua mengerti apa yang menjadi beban hatimu pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau mempersiapkan, kami mau membuka telinga, hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Mas Andi, saya mohon untuk membacakannya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. 1-7. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tengah kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketakutanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar
terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 1-7, di sini Tuhan dengan jelas-jelas memuji jemaat di Efesus. Tentang bagaimana jerih payah mereka, ketekunan mereka ketika menjadi pengikut Yesus. Mereka rajin, tidak memberikan toleransi kepada rasul palsu, guru palsu, dan ajaran-ajaran palsu. Mereka mau sabar dan menderita karena nama Yesus. Bahkan di situ dikatakan mereka tidak mengenal lelah. Tetapi ternyata selain Tuhan memuji mereka, Tuhan juga mencela mereka karena telah meninggalkan kasih yang semula. Di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kasih yang semula atau biasa disebut kasih mula-mula, ini adalah kasih yang murni, kasih yang tulus kepada Allah. Dan kenapa ini penting dan Tuhan menekankan, dan bahkan jika jemaat di Efesus tidak mengenal, tidak atau melupakan, meninggalkan kasih semula itu, mereka dicela oleh Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kasih ini, kasih mula-mula ini merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan ketika membaca firman Tuhan ini, jujur saya pun ditegur Tuhan. Dan dari Wahyu 2 ayat 1-7 ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Di dalam Wahyu 2 ayat 2, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan, yang artinya hidup kita berada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Hidup kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang senantiasa dikontrol Tuhan? Apa yang senantiasa diperhatikan Tuhan terhadap setiap kita? Yang pertama yaitu Tuhan mengontrol pekerjaan kita. Amin. Dia tahu apa yang kita perbuat. Jadi apapun yang kita kerjakan setiap hari, Tuhan itu tahu. Mungkin kita bisa membohongi pasangan kita, ya. Atau mungkin ketika kita bekerja, kita tidak bilang bekerja, tetapi kita mampir ke tempat A, terus kita membohongi keluarga kita. Tuhan tahu, atau kita membohongi bos kita. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, sebab Dia adalah bos di atas segala bos. Amin. Ya. Dan Tuhan selalu memperhatikan apa yang saudara dan saya lakukan. Jadi Tuhan memperhatikan pekerjaan dan tanggung jawab kita semua. Amin. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Saya teringat pujian sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Amin. Baik dan baik, baik dan jahat, Tuhan melihat. Yang kedua yaitu Tuhan mengontrol jerih payah kita.
Saya cari jeripaya artinya apa? Kenapa Tuhan mengontrol? Ternyata jeripaya itu artinya usaha yang dilakukan dengan susah payah atau hasil kerja keras kita. Tuhan mengontrolnya, Tuhan memperhatikannya. Makanya ada beberapa orang normalnya jam kerja itu 8 jam. Ya, tetapi ada orang yang bekerja bahkan sampai 15 jam atau 12 jam dalam sehari. Dan sampai akhirnya banyak orang yang mengeluh karena seperti itu. Saya capek, saya lelah. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Karena Tuhan mengontrol setiap jeripaya kita. Yang ketiga yaitu Tuhan mengontrol ketekunan kita. Ketekunan itu sama dengan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan memperhatikan apakah kita tetap setia dalam beribadah. Apakah kita masih tetap setia di dalam melayani Tuhan. Bahkan dalam musim pandemi ini, apakah kita masih tetap setia berhubungan pribadi dengan Tuhan. Ataukah kita malah larut dengan dunia ini yang semakin dilanda ketakutan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih tetap setia memberi untuk pekerjaan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan semua. Apakah kita masih setia di dalam berdoa, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan apapun kondisi kita. Dan Tuhan mengontrol kesabaran kita, amin. Jadi yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar di dalam kesesakan. Sama seperti di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi saya katakan khususnya di masa-masa pandemi corona ini, Tuhan mau kita sabar dan kita mau menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Yang kedua Tuhan mau supaya kita tidak meninggalkan kasih mula-mula itu, kasih yang semula itu. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa jemaat Efesus terlihat luar biasa dari luarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dikatakan mereka adalah jemaat yang luar biasa. Itu terlihat dari luar. Tetapi ternyata Tuhan tegur. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat dari luarnya. Saya melihat Bapak Ibu Saudara luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat saya juga luar biasa. Tetapi itu semua dari luar, benar enggak Bapak Ibu Saudara? Jadi dari luar itu tidak kelihatan. Tetapi Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara dan saya dari dalam. Ya, bagaimana kualitas kita? Itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat Efesus saya katakan itu sekali lagi Tuhan katakan luar biasa. Tetapi Tuhan lihat kualitas mereka. Sehingga datanglah peringatan kepada jemaat Efesus. Bukan hanya kepada jemaat Efesus Bapak Ibu Saudara. Bahkan peringatan itu datang pada pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Supaya kita tidak terpesona apa yang kelihatan dari luarnya. Ya, dan Tuhan mau pagi hari ini kita tidak meninggalkan kasih yang semula itu. Coba cek sebentar pagi hari ini. Ingat ketika kita pertama kali ikut Tuhan, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Coba diingat-ingat 1 menit. Ketika Bapak Ibu Saudara pertama kali ikut Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan buat Tuhan? Yang tahu hanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin pada waktu itu ada rasa cinta yang luar biasa. Ada suatu semangat gairah yang luar biasa. Bahkan ketika baca firman Tuhan. Benar enggak? Terus kalau tidak baca firman Tuhan, rasanya seperti hilang. Ada yang hilang di dalam kehidupan kita. Dan ketika berdoa kita dengan menggebu-gebu bergairah. Bahkan seringkali kita menangis di hadapan Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik.
Itu ketika pertama kali ikut Tuhan, dan ada satu kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Benar enggak? Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ini teguran. Bukan buat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya juga Bapak Ibu Saudara. Ya, ini teguran buat kita bersama-sama. Apakah kita semua masih punya spirit yang seperti itu? Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bisa kehilangan kasih yang semula itu? Ada kekecewaan, benar? Ada rasa sakit hati, ada kepahitan di dalam hidup kita. Dan saya katakan itu semua masalah hati. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan di Amsal 4 ayat 23 tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita terbiasa memeriksakan kesehatan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dapat SMS lagi dari Lab Prodia. Ada diskon untuk 17 Agustus. Jadi silakan dicek kondisi kesehatan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita memeriksakan kesehatan kita, tetapi seringkali kita lupa untuk memeriksa kondisi hati kita. Padahal firman Tuhan sudah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus memelihara hati kita. Karena kalau tidak itu bisa menjadi racun yang mematikan bagi kerohanian kita sendiri. Ya. Terus ada cinta akan dunia. Kenapa kita tidak punya spirit yang seperti kasih mula-mula kita kepada Tuhan? Karena ada cinta akan dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, bila kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Kasih akan Bapa di sorga tidak ada di dalam kita. Cinta akan dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, sombong dengan segala apa yang kita punya. Dan itu bisa membuat kita kehilangan kasih yang semula itu. Dan ada kenyamanan hidup. Waktu kita tidak punya apa-apa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita nangis-nangis senantiasa kita pakai lutut kita untuk berdoa. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, lupa Bapak Ibu Saudara. Maaf Pak, maaf Bu, saya enggak bisa ke gereja karena saya harus mengurus bisnis saya. Karena saya harus bekerja, karena saya ini ada bisnis yang tidak bisa saya tinggalkan. Kita bisa kehilangan kasih yang semula itu. Atau ada rutinitas yang membuat kita bosan atau jenuh. Jadi saudara, ketika ada rasa jenuh di dalam hidup kita, ketika ada rasa tidak semangat lagi dan merasa yang kita kerjakan itu hanya rutinitas saja, itu bisa membuat kita tidak punya gairah dan akhirnya kasih yang semula itu akan hilang Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah larut dengan apa yang ada. Ketika saya mempersiapkan ini, saya pun ikut merenungkan kembali apa yang menjadi kasih mula-mula saya pada waktu pertama kali saya bertemu dengan Tuhan dan merasakan jamahan Tuhan. Dan saya mau pagi hari ini kasih yang semula itu ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara mulai saat ini, amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Yang terakhir, Tuhan mau kita bertobat dan keluar sebagai pemenang. Amin. Karena ini harus endingnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Ya. Bukan hanya di bibir amin, bertobat, iya Pak, iya Bu, saya bertobat. Yang Tuhan mau melalui pikiran kita, perkataan dan bahkan perbuatan kita ikut bertobat. Amin. Kalau dulu kita rajin berdoa, kalau dulu kita rajin baca firman Tuhan, kalau dulu kita rajin memberi buat pekerjaan Tuhan, kalau dulu kita rajin melayani Tuhan dan berkomitmen, tetapi kenapa sekarang tidak?
Firman Tuhan katakan, kembali lakukan apa yang dulu kamu lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bertobat, amin. Dan melakukan apa yang dulu kita lakukan, supaya Tuhan tidak mengambil kaki dian kita. Ya, Saudara, Bapak, Ibu, kita harus selalu ingat bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Amin. Dan kita butuh Tuhan di dalam langkah hidup kita. Dan melayani pekerjaan Tuhan khususnya itu harus didasari dengan kasih yang semula ini. Amin. Harus didasari rasa cinta akan Tuhan yang tulus. Bukan didasari karena suaraku enak, makanya aku mau jadi WL. Kelihatan Bapak, Ibu, Saudara. Yang Tuhan mau pagi hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Dan biarlah kita semuanya jadi pemenang. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam Yeremia 2. Ayat 1 sampai 2. Yeremia 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Sekali lagi saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mempunyai kasih yang semula. Tuhan mencari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak hanya membutuhkan Engkau, tapi aku mau selalu merindukan-Mu. Amin. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mau menyukakan hati-Mu. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sebab Engkau adalah segala-galanya bagi hidupku. Aku mau bertobat sungguh-sungguh, dan aku mau hidupku menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan tinggalkan kasih yang semula itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, bagi hari ini jangan mengeraskan hatimu. Tetapi mari kita bersama-sama mau merendahkan hati, amin. Kita kembali kepada kasih yang semula itu dan bertobat. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Supaya kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Biarlah tim musik kita akan pujikan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan pujian ini diam di hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi setiap kita bagi hari ini. Amin. Ku rindu memandang
diam di hadirat-Mu. Mari kita pujikan pujian ini sungguh-sungguh. Haleluya. Minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap saudara pagi hari ini. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Ku rindu wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Aku dekat dalam hadir-Mu. Haleluya, kami rindu Engkau Ku Tuhan. rindu mendengar suara-Mu, oh Yesus. Tuhan, di tempat kudus-Mu Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. amin. Diam di Mari kita mengangkat hadirat-Mu. tangan kita di hadapannya. Mengangkat tangan dan ku bersyukur diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hatiku Benar Tuhan. dengan kami pagi hari ini, Yesus. hadir-Mu. Benar Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Yesus, katakan kepadaku, bahwa ku dekat Dekat dalam hatimu. dalam hadir-Mu. Haleluya. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, Ku rasakan kasih-Mu
hadiratmu, ku rasakan, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengulang Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa firman Allah menunjukkan kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan tidak mencari hartamu. Tuhan tidak melihat kemampuanmu. Tuhan tidak perlu prestasimu. Tuhan tidak memerlukan kebanggaanmu. Tahukah yang Tuhan cari hari-hari ini? Hatimu bagi Tuhan. Lihat bahwa Tuhan berbicara tentang padang gurun, tetapi hati umatnya tertaut kepada Tuhan. Cinta mula-mula ada kepada Tuhan. Pagi hari ini saya khawatir Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja membuat kita berada dalam masalah, di dalam pergumulan seperti di padang gurun, karena Tuhan sedang menarik hati kita kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Tuhan mau harta kita satu-satunya adalah Tuhan. Dengan demikian, maka hati kita hanya kepada Tuhan. Dan bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya. Sehebat apapun penyembahanmu, engkau sanggup berbahasa roh berlama-lama, tapi kalau sikapmu, perbuatanmu, kehidupanmu tidak selaras firman Tuhan, hatimu tidak berada kepadanya. Pagi hari ini, mari kita jauhkan harta kita dari hati kita. Mari kita jauhkan kebanggaan masa lalu kita di hadapan kita. Mari kita jauhkan segala apapun yang kita pikirkan pagi hari ini. Pagi hari ini, mari kita hanya fokus kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memerlukan hatimu. Jangan kau pikirkan masalahmu pagi hari ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Yes. Amin. Dan ku bersyukur. Menyembahmu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku merahkan kasih-Mu. Nikmati hadirat Tuhan. Dan indahnya Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. kudusan Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan pagi hari ini. Di dalam pertobatan, dalam komitmen yang diperbaharui. Karena Tuhan terlalu sanggup memenuhi hidupmu dengan segala kelimpahan yang ada. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku
Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes. Dan ku bersyukur. Amin. Menyembahmu Penuhi dengan kasih-Mu. diam di hati. Mari kita menyembah Tuhan. Inalamaya masyana. Si dalam muria dalamaya masyaka dalamaya basi. Kami mencari wajah-Mu. Kami mengangkat tangan untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Sebab ku memandang wajah-Mu dalam kekudusan-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Dia Raja, Dia berkuasa selamanya. Yesus, Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesusku. Dan hatiku tertuju kepadamu. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Bapamu adalah Bapa yang baik, tak pernah tinggalkanmu. Tiada yang mustahil untuk Tuhan menyediakan segala keperluanmu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini berbicara, Dia mencari hatimu. Dia menantikan kasih-Mu yang mula-mula. Bagi Tuhan lebih baik kita tinggal di padang gurun dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Padang gurun yang tidak ada tetaburannya, tetapi kita dekat dengan Tuhan. Tapi tentunya kita tidak mau hal itu terjadi. Dan sebelum itu menimpa kita atau sudah menimpa tetapi tidak mau berlama-lama, bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Yes. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini panggilan Tuhan untuk kami kembali kepada kasih yang semula itu berdengung, bergema dengan keras dalam hati kami. Sehingga ketika kami menyadari kondisi kami yang jauh dari Tuhan, kami tinggalkan kesibukan kami. Kami tinggalkan pencarian kami terhadap yang sia-sia. Kami tinggalkan kesibukan kami. Tapi kami mengutamakan mencari wajah Tuhan supaya kami dekat dengan hati-Mu.
Supaya kami tidak tinggal di padang gurun yang kami akan terus berputar-putar tanpa pernah ada jalan keluar. Hanya Tuhan satu-satunya jalan hidup kami. Pagi hari ini ketika Tuhan melihat tangan kami terangkat, demikian kami berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan mengampuni segala dosa kami. Kami abai dengan firman-Mu. Kami menganggap bahwa apa yang kami lakukan adalah baik menurut kami. Tetapi sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Dan kami mau Tuhan jamah, Tuhan perbaharui hati kami. Kami hidup dalam pertobatan dan Tuhan disenangkan dengan apa yang akan kami kerjakan mulai pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan suara Tuhan pagi hari ini. Supaya lebih lagi Tuhan akan mengurapinya, memakainya pada waktu-waktu yang selanjutnya. Segala pergumulannya Tuhan akan bekerja, bertindak dan memberi pertolongan. Pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kami berdoa. Haleluya, dan semua katakan amin. Jadi silakan duduk kembali. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan biarlah setiap hidup Bapak, Ibu, dan Saudara seturut dengan kehendak Allah. Saya undang bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Karena bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, ya yang layak dipuji. Yesus, Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhanlah kami boleh menikmati seluruh rangkaian penyertaan dan kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Tetapi kami terus bersyafaat bagi negeri kami. Karena kami tahu Tuhan sudah terlalu berlarut-larut pandemi corona ini. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, selamatkan bangsa ini. Ampuni segala pelanggaran negeri kami ya Tuhan. Pulihkanlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke, kiranya kuasa-Mu bekerja dan mengangkat segala penyakit yang menimpa bangsa ini. Kami mohon perkenanan-Mu untuk Kau sertai pemimpin bangsa kami. Para aparat yang bertugas dan tenaga medis yang berada di garda terdepan. Tuhan, mereka butuh hikmat-Mu. Mereka butuh penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya Kau juga menjauhkan nyawa mereka dari kematian. Berikan mereka umur yang panjang. Tetapi segala apapun yang Engkau telah berikan kepada mereka, tambah-tambahkan, limpah-limpahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga bersyafaat bagi kota kami Malang.
Tuhan, kami rindukan kota ini menjadi tempat yang sejuk. Bukan hanya tentang udaranya, tetapi bagaimana anugerah-Mu membuat kami tinggal dalam damai sejahtera, penyertaan Tuhan di kota Malang. Selamatkan kota kami ya Tuhan. Biar seluruh anak-anak Tuhan bersepakat untuk memuliakan nama Tuhan dengan keteladanan hidup. Berkata baik, berperilaku baik, memberikan pengaruh yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anakmu Jemaat Parakletos dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan tolong kami semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan tolong penghiburan daripada-Mu turun untuk kami semuanya. Yang miskin, yang kekurangan, yang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Curahkan berkat-Mu berlimpah di dalam nama Yesus Kristus. Dan mengalami tantangan hidup. Roh pemenang itu kiranya akan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kami. Dan sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu itu semuanya berasal dari Tuhan. Kami kembalikan. Berdasarkan apa yang sepantasnya, yang seharusnya kami berikan. Kami kembalikan kepadamu. Kuduskan tangan-tangan yang terulur. Bersihkan hati kami. Dari segala apapun yang tidak benar. Dan biar apapun yang kami persembahkan. Akan memenuhi kebutuhan pelayanan di tempat ini. Sehingga Engkau semakin dibesarkan dan dimuliakan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi sertai kami dari tempat ini. Karena kami pulang sebab Tuhan telah memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman mari angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.